Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari tentang pola bilangan dan jenis-jenis pola bilangan, maka kali ini kita akan mempelajari tentang barisan dan deret aritmatika, di mana pengertian dari barisan dan deret aritmatika yaitu sebuah pola bilangan dengan pola khusus. Pola khususnya yaitu adalah bilangan itu selalu bertambah atau berkurang dengan jumlah yang sama. Ingat ya, pola khususnya selalu bertambah atau berkurang dengan jumlah yang sama. Nah, di sini ada contohnya. Nomor 1 yaitu ada 2, 4, 6, 8. 2 ke 4 itu kan ditambah 2, 4 ke 6 tambah 2, 6 ke 8 tambah 2. Selanjutnya 8 ditambah 2 berarti 10. Ditambah 2 lagi ada 12. Nah, ini termasuk barisan aritmatika karena bertambah dengan jumlah yang sama. Nah, contoh nomor 2 itu misalkan di sini ada 15, 12, 9, 6. 15 ke 12 berarti berkurang 3. 12 ke 9 berkurang 3. 9 ke 6 berkurang 3. Terus selanjutnya kalau 6 berkurang 3 berarti hasilnya di sini 3. Ini berkurang 3. Nah, ini juga salah satu contoh dari barisan aritmatika karena berkurang dengan jumlah yang sama. Nah, untuk barisan dan deret aritmatika sendiri mempunyai rumus. Di sini ada rumus suku ke n. Suku ke n yang akan digunakan pada barisan aritmatika. Rumusnya yaitu adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Apa sih UN itu? A itu apa? B itu apa? Nah, di sini ada pengertiannya. UN sama dengan suku ke N. A suku pertama. B yaitu beda. Beda biar lebih jelasnya itu beda antar suku. Beda antar suku. Terus selanjutnya ada SN. SN itu jumlah N suku pertama. Nah, ingat ya, perlu diingat rumus barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A plus dalam kurung N dikurang 1 kali B. Nah, selanjutnya ada rumus deret aritmatika. Rumusnya itu adalah SN sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Nah, untuk penjabaran UN sendiri yaitu kita bisa lihat dari yang atas. Di sini kan berarti SN sama dengan N per 2 A ditambah UN. UN ya kayak rumus yang di atas ya, berarti A ditambah N kurang 1 dikali B. Ini dikurang ya, N kurang 1. Atau misalkan dipersingkat jadi N per 2 2A 2 dikali A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, ini bisa menjadi rumus deret aritmatika. Yang terakhir bisa ini atau yang atas gitu ya. Nah, selanjutnya ada contoh soal.
Contoh soal. Misalkan di sini diketahui barisan 8, 14, 20, 26, 8, 14, 20, 26 misalkan. Terus A, tentukan suku ke-15. Yang B, tentukan jumlah 10 suku pertama. Jawab. Ingat ya, sama yang contoh rumus yang tadi. Ini harus diingat sama rumus yang tadi, yang di sebelumnya itu rumus suku ke N. Kalau misalkan ada soal kayak tadi, tentukan suku ke-15, berarti kan tentukan suku ke N. N-nya itu 15, memakai rumus UN sama dengan A plus dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Nah, kalau misalkan ada soal tentukan jumlah 10 suku pertama, jumlah N suku pertama, berarti memakai rumus SN. Ini, mari kita operasikan. Untuk yang A, tentukan suku ke-15. Nah, sebelumnya kita cari dulu nih, harus ada A suku pertama. Ini A tadi suku pertama. Terus B itu beda antar suku, ya kan? Beda antar suku. Nah, ini penting dalam mencari suku ke-15 dan jumlah 10 suku pertama. Kita harus mengetahui A dan B nya terlebih dahulu. A suku pertama, berarti suku pertamanya itu adalah 8. Nah, B beda 8 ke 14, bedanya berapa? Coba 14 dikurang 8, hasilnya berapa? 6. 20 dikurang 14, apakah 6 juga? 6 sama ya, berarti 8 ditambah di sini 8 ditambah 6 sama dengan 14, 14 tambah 6 20, 20 tambah 6 26. Nah, ini termasuk barisan aritmatika karena pola bilangannya bertambah dengan jumlah yang sama, yaitu bertambah 6 bertambah 6 bertambah 6. Maka di sini bedanya adalah 6. Langsung aja kita masukin rumus ya. UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. UN, U-nya berarti suku ke-15, berarti U15 sama dengan A-nya berapa? A-nya 8 ditambah N-nya 15 ya. N ini 15 dikurang 1 dikali B, B-nya 6. U15 sama dengan 8 ditambah, yang dikerjain dalam kurungnya dulu, berarti 15 dikurang 1, 14 dikali 6. U15 sama dengan, ingat ya, kata baku, kabataku, maaf salah, kabataku kali bagi tambah kurang, berarti di sini kalinya dulu yang dikerjain. 8 ditambah 14 dikali 6 berapa? 84. U15 sama dengan 8 tambah 84, 92. Maka tentukan suku ke-15, berarti U15 nya yaitu 92. Nah, untuk yang B tadi kan tentukan jumlah 10 suku pertama, berarti kita memakai rumus SN karena jumlah 10 suku pertama atau jumlah N suku pertama. Berarti di sini adalah SN sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN.
atau kita pakai rumus yang N per 2, 2A, UN nya ini ya, 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, kita langsung masukin aja tadi SN nya itu berarti kan S10 ya, karena jumlah 10 suku pertama, berarti di sini S10. N-nya diganti dengan angka 10 dibagi 2. 2 dikali A-nya berapa? 8 ditambah N-nya 10 dikurang 1 dikali B-nya yaitu 6. Nah, gini ya. S10 sama dengan 10 dibagi 2 bisa 5 hasilnya. 2 dikali 8 berapa? 16 ditambah 10 kurang 1 9 dikali 6. Nah, di sini S10 sama dengan 5 dalam kurung 16 ditambah 9 kali 6 yaitu 54. Berarti hasilnya 5 dikali 70 sama dengan 350. Nah, ini hasil akhirnya. Berarti jumlah 10 suku pertama atau S10 itu hasilnya 360. Nah, sampai sini paham ya? Paham dong, kan masih gampang karena tinggal dimasukin aja rumusnya sama angka-angkanya gitu. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Ini beda kayak contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua. Diketahui, misalkan diketahui dalam suatu barisan aritmatika itu ada A-nya sama dengan 3, terus UN-nya sama dengan 87, terus ada U6 ditambah U7 sama dengan 39. Nah, terus ada di sini tentukan nilai N. Yang kedua, tentukan tentukan nilai SN. Nah, ini soalnya beda kayak nomor 1. Diketahui dalam suatu barisan aritmetika A sama dengan 3, UN sama dengan 87, terus U6 ditambah U7 sama dengan 39. Jawab. Tadi kan Ibu di soal sebelumnya udah bilang ya, kita harus cari tahu dulu A-nya itu berapa, B-nya itu berapa. Di sini A-nya udah diketahui yaitu A-nya 3. Nah, sekarang nih ya, A-nya udah diketahui, berarti A-nya itu sama dengan 3. Kita B-nya masih belum tahu nih. Berarti kita cari dulu B-nya. Gimana cara cari B? Cara cari B kita gunain dari sini. Nah, jadi kayak gini ya. U6 ditambah U7 sama dengan 39. Ini kita mau cari yang B dulu ya. Terus kita masukin rumus yang tadi UN. U6 itu kan sama dengan UN. Berarti A ditambah N kurang 1 dikali B. Terus ditambah U7 juga, masukin rumus UN. A ditambah N kurang 1 dikali B sama dengan 39. Nah, kita masukin A ditambah 5 dikurang 1 dikali B ditambah
A ditambah, oh maaf, ini harusnya 6 ya, kan karena 6 kurang 1 ya, maaf ya. N ini berarti 7 dikurang 1 dikali B sama dengan 39. Nah, A ditambah 6 dikurang 1, 5. 5 kali B berarti 5B. Ditambah A ditambah 7 kurang 1, 6. 6 dikali B, 6B sama dengan 39. Nah, selanjutnya kita menggunakan aljabar, yaitu persamaan variabel. Kita lihat variabelnya kalau ada yang sama. Kalau A dengan A ini sama aja jumlahnya atau nilainya 1. Jadi A ditambah A yaitu 2A. Kenapa 2A? Karena A ini nilainya 1, berarti 1 tambah 1 yaitu 2A. Nah, selanjutnya yang B, 5 tambah 6 ada 11B sama dengan 39. 2A, A-nya kita udah punya nilainya ya. A-nya itu tadi berapa? A-nya itu 3. Berarti di sini dimasukin 2 dikali 3 ditambah 11B sama dengan 39. Nah, selanjutnya di sini 11B sama dengan 39. 2 kali 3 berapa? 6. Karena dia dari sini kita pindah ruas, yang tadinya positif dipindah ruas menjadi negatif, yaitu 39 dikurang 6. Ingat ya, kalau misalkan di sini positif, dia dipindah ruas ke sini jadinya negatif. Nah, kalau di sininya negatif dipindah ruas maka jadinya positif. Nah, selanjutnya di sini kita tulis B sama dengan 39 kurang 6, 33 dibagi 11. Nah, ini kalau misalnya kalian tanya, loh kok Bu 11 nya kenapa nggak berubah jadi minus, kan dia pindah ruas? Enggak, kalau untuk perkalian dan pembagian gini dia nggak dipindah ruas, tidak berubah tandanya dari di sini positif dipindah ke sini tetap positif, kecuali kalau kayak pengurangan sama penambahan. Kalau dipindah ruas maka dia tandanya berubah gitu ya. Berarti B 33 dibagi 11 hasilnya 3. Maka kita dapat di sini B-nya itu adalah 3 juga. Nah, kita udah punya A nih. A-nya 3, B-nya juga 3. Berarti kita kerjain dulu yang bagian tentukan nilai N. Nih ya, kita jawab di sini. Jawab. Oke, sekarang kita kerjain dulu ya. Tentukan nilai N. Pakai rumusnya yang mana nih? Kita pakai rumus yang UN tadi. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nih, terus di sini UN-nya berapa? UN-nya 87. Nih, UN-nya 87 ya. Berarti kita langsung masukin aja di sini 87 sama dengan A. A-nya 3 ditambah N-nya kita belum tahu dikurang 1 dikali B-nya 3. Lanjut, 87 sama dengan 3 ditambah N kurang 1 dikali 3. Gini kan? Kayak gini. Oh, ditulis ulang ya. Oke, jadi kayak gini. Di sini langsung aja. Ini kan 87 dengan 3 berarti dikurang. Nih, ini dikurang jadinya 84 sama dengan 3 dikali N, 3N. 3 dikali min 1 berarti min 3. Nah, selanjutnya berarti ini kan ada 84 sama dengan 3N dikurang 3. Ini balik lagi ke sini ya. Ini balik lagi ke sini. Ini kan min 3. Kalau dipindah ke sini berarti kan jadinya plus 3. Berarti kembali lagi menjadi 87 sama dengan 3N. N sama dengan 87 dibagi 3. Hasilnya yaitu
29. Maka nilai N-nya adalah 29. Nah, untuk yang kedua, ingat ya, ini kenapa kok Bu tiba-tiba ini dikurang? Karena dia kan positif nih. Kalau dipindah ruas ke sini berarti jadinya dikurang. 87 dikurang 3, 84. Nah, 84 ini kan hasil dari 87 kurang 3. 3N dari mana? 3 dikali N. 3N 3 dikali 1 3 dikali min 1 sama dengan min 3. Kenapa bisa 87 lagi hasilnya? Karena ini min 3 dipindah ruas ke sini berarti jadinya plus 3 gitu. Kalau tadi ini positif dipindah ruas jadi negatif, ini negatif dipindah ruas jadinya positif, makanya hasilnya kembali menjadi 87 gitu ya. Terus N sama dengan 87 dibagi 3 hasilnya 29. Maka nilai N adalah 29. Ini nomor 2 pengerjaannya agak lebih ribet ya daripada nomor 1. Nah, sekarang kita mencari tentukan nilai Sn. Tekan nilai Sn. Nilai Sn nya berarti langsung aja di sini. Sn sama dengan N per 2. Terus kita pakai yang 2. Kita langsung aja pakai yang rumus pertama. Berarti N per 2 sama dengan A plus UN. Nah, kita pakai yang ini yang lebih singkat. Berarti S29 sama dengan 29 dibagi 2. A nya itu 3 ditambah UN nya tadi berapa? UN nya adalah 87. 87 nih. UN nya 87 ya di soal. Tuh, 87. Jadi langsung aja 29 dibagi 2 berapa? Di sini bisa dicoret ya. 29 bagi 2, 3 tambah 87 itu adalah 90. Nah, ini bisa dicoret. 90 dibagi 2 itu 45. Berarti 29 dikali 45 hasilnya 1305. Nah, maka nilai Sn adalah 1305. Nah, cukup enggak nih contoh 2 soal sebelum masuk ke latihan soal? Sepertinya cukup ya contoh 2 soal. Nanti selanjutnya kalian kerjakan latihan soal yang sudah Ibu sediakan. Oke? Cukup sekian pembahasan kita kali ini tentang barisan dan deret aritmatika. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.